apalagi mengkhianat terhadap konstitusi. Hak ajasi manusia oke. Tetapi yang lebih penting apa? Hak ajasi konstitusi. Karena negara ini dibangun berdasarkan konstitusi sebagai landasannya. Dikit-dikit hak ajasi manusia. Kalau TNI mati, it is right. Kalau yang mengkhianat mati, human right. Apa-apaan ini? Bangsa ini bukan suku Arab, ya, bukan suku Arab. Ingat, bangsa ini bangsa Indonesia yang kita sepakati tadi bersama. Tapi sekarang dicoba membawa itu tadi, transnasionalisme, kesukuan, dan agama multi etnis. Makanya harusnya orang-orang yang bertentangan dengan nasionalisme harusnya dihukum mati. Tidak ada hak asasi manusia karena hak asasi konstitusi itu lebih tinggi. Hak asasi konstitusi, nah ini mohon maaf, hak asasi konstitusi juga sudah diperkosa. Diperkosa oleh siapa? Ya mereka yang ada di DPR sana. Ini rakyat sudah bergejolak loh ini. Para pemuda sudah bergejolak. Lihat aja nanti, tunggu waktu aja. Ya. Selama anggota DPR bisa terus dipilih, ya, selama itulah Dewan Perwakilan Rakyat bukan lagi Dewan Perwakilan, tapi Dewan Perampok Rakyat. Ya, Dewan Penindas Rakyat. Harusnya mereka saya bilang apa? 2 kali saja, 2 periode. Ini ada yang sudah sampai hampir 5 kali loh. Cek aja. Dia yang ngomong. 10 to power, 10 to corrupt. Makanya jangan heran kalau anggota DPR banyak yang korupsi. Jadi syaratnya kita memilih calon presiden, apakah dia seorang negarawan? Kalau dia seorang negarawan, berani nggak dia? Yang bukan nasionalisme keluar dari negara ini. Itu dong. Usir dari negara ini. Atau perkecil dia. Jadi kita cerita kenapa bangsa ini makin hari makin runyam. Saya punya peringatan ini dalam mimpi. Tinggalkan Jakarta, Junias. Tinggalkan Jakarta. Nggak tahu apa pesan itu. Oke, saya mau sedikit untuk kelanjutan kita nanti ke depan. Apa sih karakter nasional keindonesiaan? Latar belakang keberadaan karakter nasional keindonesiaan, ya, hampir semua pemerintahan negara dibentuk dan dibangun berdasarkan satu ideologi, ide dan filosofi. Itulah ide kita membentuk bangsa Indonesia yang diartikulasi oleh Bung Karno, ya, bersama para founding fathers lah. Dan tentu punya filosofi kan, ya, filosofi semboyan itu loh, berbeda-beda, tetap satu, dan satu-satunya, ya, satu kesatuan pengabdian kepada negara. Tanhana Dharma Manggruwa. Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan apa? Ini biar semua tahu suku bangsa ini berdasarkan adanya kehendak secara sadar, keinsafan dari seluruh suku bangsa dan masyarakat yang ada di Nusantara untuk bersatu. Ya. Memiliki tujuan hidup bersama, masa depan yang bahagia, sejahtera, yang akan dinikmati bersama dengan penuh sukacita. Ya. Memiliki latar belakang atau pengalaman sejarah yang sama. Adanya wilayah yang menjadi satu kesatuan non hidup. Kesadaran teritori. 4 kriteria inilah yang menentukan kita, memperjelas kita membangun karakter nasional keindonesiaan. Maaf ya, ini saya nggak tahu apakah ini masih diajarkan di sekolah-sekolah. Saya nggak tahu. Saya kadang-kadang ingin jadi murid SD lagi lah, ingin jadi murid SMP. Bahkan bermimpi lagi. Ya, kayak seolah-olah saya jadi Taruna Akademi Militer lagi. Ya, saya sangat bangga loh jadi Taruna Akademi Militer itu. Ya, walaupun saya tidak disetujui oleh orang tua waktu itu ya. Nah, bahwa bangsa tidak terbentuk oleh kesamaan ras. Tolong dicatat ini, biar paham. Budaya, adat istiadat, agama, daerah asal, atau berbagai kesamaan ciri lahiriah semata. Tidak.
Kalau dibilang Batak itu satu ras, iya. Ras Batak, homogen lagi. Punya bahasa sendiri, punya tulisan sendiri, punya adat budaya sendiri, punya konstitusi sendiri. Punya tradisi sendiri. Ulah lengkap. Tapi kita tadi berpikirnya nasional. Karena kalau saya sendirian, kemana saya? Nah, sementara yang satu suku dengan kita, asal nenek moyangnya sama, Toraja, ya Dayak, ya pulaunya berbeda-beda. Ya. Perang lagi kita nanti nih, nggak berhenti-henti kalau kita nggak ngerti. Oke. Nah, karakter nasional keindonesiaan, keberadaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia memiliki karakter yang terbentuk dari apa? Pemikiran strategi yang menjadi cita-cita para founding fathers atau mothers. Ya. Cita-cita tersebut ada di mana? Cita-cita tersebut adalah panggilan hati nurani. Dengarkan ini, panggilan hati nurani bukan pikiran. Yang merupakan sumber perumusan 10 cita karakter nasional keindonesiaan. Saya coba merumuskan ini menjadi apa? Dasar cita paradigma nasional keindonesiaan. Yang terdapat di mana? Pertama, di dalam jiwa dan semangat kebangkitan nasional. 1908. Ya, The Revival of Indonesian Nationalism. Belum ada Indonesia, belum. Jiwa dan semangat itu dilanjutkan dengan jiwa dan Sumpah Pemuda. Semangat jiwa dan Sumpah Pemuda 1928. Nasional apa? Nasional Oath. Itu sumpah. Ada yang komentar, oh Papua nggak terlibat. Kemudian yang ketiga, jiwa dan semangat kejuangan para pejuang. National spirit. Ya, dengan adanya identitas tadi, dengan ada Sumpah Pemuda, ini memotivasi jiwa dan semangat kejuangan para pejuang. Tapi saat ini, kejunya sama kamu, uangnya sama saya. Ya kan? Kemudian, dari ini muncullah cita-cita nasional, national vision. Yaitu apa? Indonesia yang merdeka. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara tanpa visi nasional sama saja menghancurkan bangsanya. Ya, di kitab Amsal tertulis, without vision, the people perish. Tapi vision aja nggak cukup. Ya, harus punya tujuan. Apa tujuan kita bernegara? Ya, apa tujuan kita bernegara? Makanya di amanat konstitusi baru sampai ke pintu gerbang. Jalannya ke sana itu menuju yang adil makmur itu gimana? Menuju merdeka itu gimana? Bersatu itu gimana? Berdaulat. Pertanyaan, who control Indonesia right now? Indonesia atau dikontrol oleh negara lain? Jawab. Apa jawabmu? Apa jawab kita? Apa jawaban Anda? Siapa yang mengontrol Indonesia? Apakah Indonesia? No way. Nanti kita buktikan. Nah, setelah ada cita-cita, ada tujuan nasional, ada tugas nasional. Melindungi segenap bangsa. Indonesia, bangsa Indonesia. Siapa bangsa Indonesia itu? Kalau ada suku yang menyatakan bahwa dia bukan orang Indonesia, dia tidak perlu dilindungi. Apalagi mengkhianat terhadap konstitusi. Hak ajasi manusia, oke. Tetapi yang lebih penting apa? Hak ajasi konstitusi. Karena negara ini dibangun berdasarkan konstitusi sebagai landasannya. Dikit-dikit hak ajasi manusia. Kalau TNI mati, it is right. Kalau yang mengkhianat mati, human right. Apa-apaan ini? Nanti saya tayangkan di sini ya. Militer itu melaksanakan operasi. Militer itu dibentuk, dididik. Bukan menjadi prajurit yang bengis dan kejam. Saya beritahu. Tapi kalau ada yang bengis dan kejam, kita nggak tahu apa latar belakangnya. Jangan dikit-dikit human right. Makanya ketika operasi begini, orang Komnas HAM itu ikut, pakai senjata, pakai baju tentara sana, tulis di dadanya,
saya dari Komnas HAM gitu loh. Ikut ke sana. Biar tahu situasi mengapa orang menjadi bengis, menjadi kejam. Ya kan? Nah, setelah tujuan tugas nasional tadi ada 5 tadi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam apa? Ketertiban keamanan dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bagi TNI, ya tugas pertama, tugas kedua, dan ya itu tugas pokok. Tugas pokok TNI itu ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang kelima. Sementara memajukan kesejahteraan umum itu tugas tambahan namanya. Additional mission. Ya. Nah, setelah tugas nasional punya Pancasila dong. The way of life. Karena Pancasila itu kekuatan kita. Pusat kekuatan bangsa Indonesia ada di Pancasila. Saya katakan tadi, tanpa Pancasila, negara kesatuan Republik ini nggak ada. Ya, seperti air dan ikan, sudah saya katakan tadi. Dan Pancasila ini peta. Peta kita menuju kemanapun, pakai Pancasila. Keputusan. Jalan. Ingat, paradigma itu adalah peta. Gampang sekali melihatnya. Peta pemikiran, peta cara bertindak, the way of life, segala macam. Dan pusat kekuatan bangsa Indonesia ada di Pancasila. Di sila ketiga. Semangat persatuan, kesatuan. Kalau tidak ada lagi semangat itu, negara ini tidak punya kekuatan lagi. Hati-hati. Yuk. Hati-hati. Oke. Nah, selanjutnya harus punya wawasan nasional. Wawasan kebangsaan. Apa itu? Nasional objektif. Geopolitik. Ya, geopolitik bangsa Indonesia itu apa? Satu jengkal tanah pun tidak boleh dikuasai orang luar. Lain. Kita harus menjaga perkarangan. Itu perintah Pak Dirman. Itulah geopolitik kita yang pertama. Akarnya di situ. Bagaimana kita mempertahankan ya Indonesia ini, wilayah Indonesia dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Roti. Satu jengkal tanah pun tidak boleh diambil. Nah, lebih kecil lagi, 1 inci pun nggak boleh. Itu udah tekad. Kalau di TNI udah jelas, nyanyiannya aja ditaruh nama, kalau masih ingat. Biar badan hancur lebur, kami akan terus bertempur. Nah, itu filosofinya, semuanya. Terus mau apa? Hati-hati, karena itu jangan bilang, oh TNI lemah, oh TNI itu, datang orang Papua bilang, kami lebih jagoan dari apa. Kalau TNI mau itu dalam waktu seminggu udah habis semuanya. Ya. Tapi itu tadi karena rasa memiliki, rasa punya identitas bahwa orang Papua itu juga bangsa Indonesia. Kan begitu, setelah menyatu. Nah, setelah ada geopolitik, ya, operasionalnya, diperlukan strategi yang namanya ketahanan nasional. Ya. Setelah ketahanan nasional, terakhir adalah kepentingan nasional. Saya tidak akan membahas ini malam ini akan kita bahas nanti pada saat pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, sekarang siapa ini moderatornya ini? Siapa moderator ini untuk diskusi? Pak Jenderal. Siapa? Siapa moderatornya? Hah? Raja Uki. Oh. Raja Uki, Pak Jenderal. Raja Emang Uki. Nah, selamat malam Pak Jenderal. Oke, Mama moderator ya. Jadi kan moderator. Siapa yang mau kebetulan Pak Santi silakan Amr jawab. tadi barusan Pak Santi Amr ngabarin dia lagi di luar kota. Ya saya langsung buru-buru pulang Pak, langsung ini nggantiin beliau gitu. Oke lah, di luar kota terus Oke. dia tuh. Oke, lanjut Pak. Iya. Silakan. Jadi sambil nunggu pertanyaan teman-teman, ini saya juga ada satu pertanyaan atau 2 pertanyaan ini Pak Jenderal. Jadi kalau Silakan. kita lihat, ya. Jadi kalau kita lihat tadi kan dari pemaparan di atas itu kan nasionalisme itu ada nasionalisme etnis, ada nasionalisme bangsa gitu ya. Nah, Ya. ini yang bertentangan paradigmanya satu sama lain. Nah, sementara beberapa etnis di Indonesia seperti misalkan di Papua sekarang itu dia lebih mengutamakan nasionalisme etnisnya dan dibantu dengan negara-negara tetangga yang di Melanesia dan di Pasifik gitu ya.
Sementara nasionalisme yang terbentuk di dalam negara Indonesia itu adalah ketika kita masih dijajah oleh kolonial Belanda pada waktu itu. Nah, inilah yang sekarang sedang bertentangan ini. Nah, kemudian kalau saya lihat ini yang paling parah itu sekarang, Pak Jenderal, itu ada lagi yang mengganggu nasionalisme ini, yaitu tadi bukan etnisitas sebenarnya tantangan utama. Justru sekarang ini tantangan utama itu adalah pemaksaan paradigma religiusitas dari satu kelompok terhadap kelompok lain. Nah, ini yang terjadi, Pak, gitu. Termasuk juga di Papua. Nah, mereka juga dipaksa untuk untuk merubah identitasnya karena kebetulan dalam religiusitas tertentu ini menyangkut juga budaya gitu, dan mereka juga dirubah budayanya menjadi budaya satu, kayak katakanlah satu suku tertentu atau satu bangsa tertentu di Timur Tengah sana gitu. Nah, itu juga salah satu faktor yang menyebabkan pergolakan di Papua. Jangankan di Papua ya, mungkin di daerah-daerah yang lain yang dianggap daerah minoritas. Nah, sementara kalau untuk berhadapan dengan etnisitas religi nasionalisme yang berdasarkan religius ini, semua orang mau dibuat satu, semua orang mau diseragamkan. Nah, ini yang agak sulit ininya, Pak Jenderal, merubah katakanlah untuk melakukan penyatuan terhadap paradigmanya susah. Kenapa? Ini karena menyangkut keyakinan, karena menyangkut agama gitu, Pak Jenderal. Kira-kira seperti itu. Silakan, Pak Jenderal. Oke. Di dalam penjelasan paparan saya yang lalu, seharusnya negara menata agama, menata suku-suku bangsa ini. Bukan agama atau suku bangsa yang menata negara. Inilah kita terbalik-balik. Itu makanya saya coba angkat, karena akar permasalahan di dalam kehidupan kita, baik beribadah, bermasyarakat, berbangsa dan negara, akar masalahnya di sini. Jadi terjadi konflik paradigma nasional dengan paradigma kesukuan. Ditambah lagi sudah kesukuan, tambah regionalitas. Contoh, bangsa ini bukan suku Arab ya, bukan suku Arab. Ingat, bangsa ini bangsa Indonesia yang kita sepakati tadi bersama. Tapi sekarang dicoba membawa itu tadi, transnasionalisme, kesukuan, dan agama. Coba, bahasa persatuan itu lama-lama jadi bahasa Arab di Indonesia ini. Hati-hati. Jadi memang inilah yang menjadi persoalan anak bangsa ini sekarang. Tetapi kenapa mereka dibiarkan? Dibiarkan, itu melanggar hak. Melanggar apa? Hak ajasi konstitusi. Makanya kita jangan bicara HAM. Di dalam hak ajasi konstitusi ada hak ajasi kemanusiaan. Tapi hak ajasi kemanusiaan belum tentu ada. Sesuai dengan konstitusi Undang-Undang 45, memakai konstitusinya masing-masing. Apalagi sudah parah, menggunakan apa? Kitab suci. Ini memang berat buat Indonesia yang multi etnis. Multi etnis. Makanya harusnya orang-orang yang bertentangan dengan nasionalisme harusnya dihukum mati. Tidak ada hak asasi manusia karena hak asasi konstitusi itu lebih tinggi. Oke, mungkin baru sekarang ya kedengaran hak asasi konstitusi. Di dalam konstitusi baru sekarang, Pak Jenderal. Di dalam konstitusi kita itu, waduh, nilai-nilainya itu cukup tinggi. Nanti kita bahaslah. Tetapi para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan tidak paham makna dan substansi yang ada di amanat pembukaan. Bukan saya mengatakan itu. Guru saya dulu. Ya, sayang beliau sudah almarhum ya. Kalau nggak almarhum diundang di sini bicara. Profesor Dr. Sri Sumantri itu. Dia mengatakan itu. Nah, saya menganalisa. Oh, betul juga. Makanya tadi muncullah dasar cita itu. Itulah makna substansi. Ya, amanat pembukaan. Nanti kita bahas satu persatu pada saat part 3. Tadi saya sampaikan sedikit demi sedikit kan, supaya nyambung. Nggak gampang memberikan pencerahan dan pengkayaan wawasan kebangsaan ini. Kalian undanglah jago-jagonya wawasan kebangsaan. Ada nggak menyampaikan seperti ini? Saya kira belum ada. Nah, hak ajasi konstitusi
Nah ini mohon maaf, hak asasi konstitusi juga sudah diperkosa. Diperkosa oleh siapa? Ya mereka yang ada di DPR sana. Ini rakyat sudah bergejolak loh ini ya. Para pemuda udah bergejolak. Lihat aja nanti, tunggu waktu aja. Ya. Selama anggota DPR bisa terus dipilih, ya, selama itulah Dewan Perwakilan Rakyat bukan lagi Dewan Perwakilan, tapi Dewan Perampok Rakyat. Ya, Dewan Penindas Rakyat. Harusnya mereka saya bilang apa? 2 kali saja, 2 periode. Ini ada yang sudah sampai hampir 5 kali loh. Cek aja. Dia yang ngomong. 10 to power, 10 to corrupt. Makanya jangan heran kalau anggota DPR banyak yang korupsi. Nah, ini nanti lebih parah lagi terkait dengan paradigma kesukuan dia, terkait dengan paradigma kesukuan etnis. Tadi kan saya bilang etnis, region, religius. Wah, ini bahaya. Nah, saya setuju yang Raja Uti sampaikan tadi, apa yang terjadi di Papua, bukan hanya di Papua, hampir di belahan Nusantara ini sudah. Karena memaksakan kesukuan dan religius. Bukankah kemarin di Padang juga begitu? Ya, karena dia tidak paham. Ya, saya heran juga wali kotanya atau bupatinya itu dari tentara lagi. Ya kan? Berarti apa? Nggak matang pelajaran Pancasila. Nah, ini banyak para jenderal juga loh mengikuti ini. Karena tadi CWA akan semua sama dia. Ya. Saya bukan pamer bahwa saya lebih tahu. Karena saya mau belajar, mau membahas, mau mengkaji. Sesuai dengan talenta yang saya miliki. Teman saya mungkin tidak punya talenta ini. Dia talentanya berperang, bertempur. Ya kan? Kita punya talenta masing-masing. Ya, jadi itulah komentar saya terhadap apa yang disampaikan Raja Uti. Nah, inilah yang saya bilang karena dia tidak punya nasionalisme keindonesiaan. Dia punya nasionalisme kesukuan. Yang tadi saya katakan sempit. Ya. Paradigma nasionalisme sempit ini yang berbahaya. Ya. Akhirnya kita terpecah-pecah. Apakah betul nanti Golden Jubilee 2045 negara ini masih utuh atau sudah chaos? Presiden berikutnya bukan semakin mudah, enggak, semakin berat bebannya. Semakin sulit. Estafet kepemimpinan, makanya buku saya belum selesai. Kepemimpinan negarawan ini. Jadi syaratnya kita memilih calon presiden, apakah dia seorang negarawan? Kalau dia seorang negarawan, berani nggak dia? Yang bukan nasionalisme, keluar dari negara ini. Itu dong. Usir dari negara ini. Atau perkecil dia. Gitu. Jadi masalah Papua ini sudah semakin mencuat kemana-mana. Saya lihat tidak ada ya komentar tentang Papua. Apalagi Pak Yuwaswotewo itu sekarang sudah paradoks Papua yang ke-30 berapa ini? 33 kalau nggak salah. Tapi dia sendiri nggak paham. Sendiri dia nggak paham. Kenapa terjadi konflik paradigma dan terminologi? Nah, kalau bicara terminologi, itu tadi. Bicara konflik paradigma, kenapa Indonesia mempertahankan? Mati-matian loh. Ya kalau mau selesai, aduh, diserang aja pakai pesawat tempur, habis itu. Ya. Habis, tapi Indonesia nggak mau. Yang bilang loh, anak-anak, memang itu mereka menggunakan tameng. Ya. Buffer zone-nya itu dibikin anak-anak. Jangan salah, inilah kasus di ISIS sana, di Irak sana, di Syria sana, kan anak-anak yang ditampilkan ke depan. Kenapa dia nggak komentar masalah HAM di sana? Seperti Cina dulu lah, peristiwa Tiananmen. Oh, Jiang Zemin nggak peduli. Peristiwa persandaraan bangsa Rusia di bioskop itu, Putin nggak peduli, habisin. Nggak ada negosiasi. Apalagi dia sudah melakukan tindakan teror, tidak ada. Tidak ada kompromi.
Makanya juga tidak ada kompromi terhadap karakter nasional ini. Setiap wilayah yang tidak menjunjung tinggi nasionalisme keindonesiaan, sebenarnya tidak ada kompromi buat dia. Tapi mengapa? Why? Kok pusat masih tenang-tenang? Nah, ini transkomunal, transnasional. Jadi kita ini, Indonesia berhadapan dua konflik yang sangat berbahaya. Intra-state konflik. Intra itu internasional, transnasional konflik. Datang dari luar. Menyebabkan kita konflik. Konflik sesama anak bangsa. Sementara ada interstate konflik. Konflik di antara, di dalam negara sendiri. Dulu zaman Orde Baru itu ada namanya Operasi Keamanan Dalam Negeri. Nanti kita cerita kenapa bangsa ini makin hari makin runyam. Saya punya peringatan ini dalam mimpi. Tinggalkan Jakarta, Junias. Tinggalkan Jakarta. Tidak tahu apa pesan itu. Ya, orang kadang-kadang kalau mempunyai roh yang bagus itu kan dia punya peringatan lewat mimpi, lewat apa. Ya. Tapi kemampuan apa? Pulang ke Medan, Medan juga wilayah yang sama sekarang. Kesukuan, ya, nasionalisme sempit, nasionalisme etnis, ditambah lagi religius. Waduh, mubarlah kita. Kok era-era dulu gak ada yang berani begini? Kok sekarang makin, wah, Pangjagona. Kalau orang Batak bilang si Panggaron. Cobalah kita mau berpikir semua lah. Ya, saya udah 70 tahun, sebentar lagi udah game lah. Ya. Tapi cobalah apa yang bisa saya tuangkan, saya tuangkan. Saya sebenarnya udah nggak kuat. Ini tadi aja baru selesai jam 7 saya bikin konsep ini. Jangan dipikir gampang, coba bikin satu slide aja PowerPoint itu bisa makan waktu 15 menit loh. Nggak pernah ada yang tahu kan? Oke, silakan Raja Uti, itulah komentar saya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,